bagi orang hamil dan menyusui. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang puasa bagi orang hamil dan menyusui. Ada yang wajib mengqadha, ada yang berpendapat bahwa mereka wajib mengqadha puasanya. Ada yang berpendapat mereka wajib membayar fidyah. Ada juga yang berpendapat mereka di samping mengqadha juga membayar fidyah. Mengapa mereka berbeda pendapat? Kita lihat sekarang dalil-dalilnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan. Nah, ibu hamil dan menyusui ini ya kadang-kadang dikiaskan dengan orang yang sakit, kadang-kadang dikiaskan dengan orang tua yang lanjut usia. Sekarang dalil hadisnya adalah dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa'ada 'alal musafirin nisfas salati was-sawma wal-khubla wal-murhi." Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir. Meringankan separuh sholat maksudnya apa? Puasa ya. Musafir itu boleh puasa. Juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Jadi wanita hamil dan menyusui juga diberi keringanan. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, beliau dulu pernah menyuruh wanita hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Anti bimanzilil kabiri la yutiqu siyam. Faqiri wat'ani an kulli yawmin lisa'in min qutati." Engkau seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa. Jadi menurut Ibnu Abbas, orang hamil itu ya hukumnya sama seperti orang tua yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Maka berbukalah, dan berilah makan kepada orang miskin setengah sop gandum untuk setiap hari yang ditinggalkan. Maka sebagai gantinya adalah membayar fidyah. Jadi Ibnu Abbas menyatakan orang hamil ini seperti orang tua yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, sehingga tidak perlu qadha tapi cukup dengan membayar fidyah. Dari Ibnu Umar, "Anna imra'atan qubla shamat fi Ramadan wastaqasat fasala anha ibn Umar wa amaraha man tuqira wa tuqima kulla yawmin miskinan muddan summa la yujziha fa idza sahhat qadar." Ada seorang wanita hamil yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia kehausan. Wanita ini bertanya kepada Ibnu Umar, lalu beliau merintahkan wanita tersebut untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Ya, jadi wanita hamil itu dipersilakan untuk berbuka, sebagai gantinya adalah bayar fidyah. Kemudian setelah itu Ibnu Umar tidak menganggap itu cukup. Dia memerintahkan jika ia sudah sehat, ia wajib mengqadha. Berarti menurut Ibnu Umar, wanita hamil itu kalau tidak berpuasa gantinya dua, mengqadha dan membayar fidyah. Membayar fidyah dulu, berarti kalau sudah mampu untuk berpuasa baru puasanya diqadha. Berarti dua-duanya fidyah dan qadha.
la ghaira aw ala anfusihima wa walidina aftarata wa qadata wa la fidyata alaihima bila khilaf. Telah kami jelaskan pendapat mazhab kami. Mazhab kami di sini maksudnya mazhab Syafi'i ya. Karena Imam Nawawi ini adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i bahwa perempuan hamil dan menyusui jika keduanya merasa khawatir dirinya bukan atas lainnya, atas dirinya dan anaknya, lalu berbuka dan mengganti puasanya, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah baginya. Dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada ibu hamil atau menyusui, wanita hamil atau menyusui, kemudian dia khawatir terhadap kesehatan dirinya atau kesehatan dirinya dan anak yang ada di kandungannya, dia berbuka, maka cukup dia memfotonya, tidak perlu membayar fidyah. Berarti hukumnya sama seperti orang sakit. Orang sakit kan boleh berbuka, kemudian nanti membayar, kemudian dia mengqadha. Jadi ibu hamil di sini kalau dia khawatir terhadap kesehatan dirinya atau kesehatan dirinya dan anaknya, maka dia cukup mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Wa in aqrata lil khawfi al waladi aftarata wa qadata wa sahih wujubul fidyah. Dan jika keduanya berbuka karena merasa khawatir atas anaknya, dan mengganti puasanya, maka pendapat yang benar mereka wajib membayar fidyah. Jadi kalau dia ibu hamil itu dia mengkhawatirkan anaknya, tidak mengkhawatirkan dirinya, berarti dirinya itu merasa sehat. Dia hamil itu merasa sehat, tapi dia khawatir anaknya, ya, tentang kesehatan anaknya, kekurangan asupan makanan, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak hanya mengqadha tapi juga membayar fidyah. Kenapa? Karena dianggapnya dia seperti orang sehat, ya. Orang sehat ini yang dikhawatirkan adalah kesehatan anaknya. Jadi itu. Jadi kalau mengkhawatirkan dirinya dia mengqadha, tapi kalau mengkhawatirkan anaknya dia mengqadha dan membayar fidyah. Qala al-Mudhiri walil ulama'i fi dzalika arba'u madzhab. Ibnu Mudhir berkata, dalam masalah ini ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Ya, para ulama salaf ya ini ya, para ulama salaf. Jadi para ulama salaf sendiri berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Qala Ibnu Umar wa Abu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa yuqtirani wa yuqimani wa la qad'a alaihima. Ibnu Mudhir berkata, pendapat pertama Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa boleh keduanya tidak puasa atau berbuka, dan ada kewajiban fidyah, namun tidak ada qadha bagi keduanya. Ini para sahabat. Jadi kalangan para sahabat, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair berpendapat, ya, kalau mereka tidak berpuasa, sebagai gantinya adalah membayar tidak puasa dan ada kewajiban fidyah. Jadi cukup membayar fidyah saja. Ya, fidyah saja. Ini para sahabat. Para sahabat itu masuk ulama salaf. Jadi ulama salaf itu siapa? Ulama salaf itu adalah ulama dari kalangan para sahabat, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, jadi ulama salaf
dinamakan apa? Salafi. Jadi salafi itu adalah para pengikut ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Jadi kalau ada orang mengikuti pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Said bin Jubair, berarti mereka mengikuti pendapatnya ulama salaf, maka bisa dikatakan salafi. Maka menurut salafi, ya, orang yang meninggalkan puasa karena hamil atau menyusui cukup membayar fidyah, tidak perlu ada wudu. Pendapat kedua, waqala ataqun nu abi Rabahin wal hasanun wa tuhanu wa nahawiyyu wa zuriyyu wa rabi'atu wal awza'iyyu wa muhannifah wa sawriyyu wa muhaibin wa bisawrin wa sabwa'i yu'dirani wa yu'dirani wa la fidyata al-maridi. Atau bin Abi Rabah Al-Hasan Ad-Dahak An-Nakhai Al-Zuhri Rabi'ah Al-Auza'i Abu Hanifah Al-Thawri Abu Jubair Al-Thawr dan ulama Zuhri berpendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa, namun harus mengqadha tanpa ada fidyah. Keadaannya dimisalkan seperti orang sakit, dan kedua cukup mengqadha saja, tidak perlu fidyah. Nah, atau bin Abi Rabah Al-Hasan atau An-Nawawi dan seterusnya itu adalah tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, berarti ulama salaf juga. Boleh Pak ya? Jadi karena ulama dari kalangan tabi'in berarti ulama salaf juga. Jadi menurut pendapat ulama salaf yang kedua, orang yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui cukup mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Berarti kalau ada yang mengikuti atau bin Rabah Hasan atau Haq, berarti mengikuti ulama salaf. Jadi menurut pendapat salafi yang kedua, ya, cukup mengqadha, tidak perlu ada membayar fidyah. Jadi pendapat pertama ya salafi, pendapat kedua juga salafi. Pendapat ketiga, wa qala Syafi'i wa Ahmad yuqtirani wa yuqdiyani wa yuqdiyani wa ruya dzalika an mujahidin. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa, ya, berkedudukan, namun wajib menunaikan qadha dan fidyah sekaligus. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga termasuk ulama salaf. Boleh ya? Jadi ulama mazhab itu tempat-tempatnya itu termasuk ulama salaf. Maka yang mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga bisa disebut salafi. Maka pendapat salafi yang ketiga, ibu hamil dan menyusui boleh berbuka, sebagai gantinya mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ya. Pendapat keempat, wa qala Malikun al-hamilu yuftiru wa taqdi wa la fidyata wal murtihi tuftiru wa taqdi wa taqda qala Ibnul Mundhiri wa yaqulu ataqun aqul. Ibnu Mundhir dari mana? Imam Malik ya. Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil tidak puasa, namun harus mengqadha tanpa ada fidyah. Namun untuk wanita menyusui, dia boleh tidak puasa, namun harus mengqadha sekaligus bayar fidyah. Nah, Imam Malik itu bedakan ibu hamil dengan ibu menyusui berbeda. Ketiga salafi yang di atas tadi, salafi 1, salafi 2, salafi 3, pendapatnya beda-beda Pak. Ya. Salafi 1 cukup mengqadha,
kredit ya. Menurut balik ya, wanita hamil itu boleh berbuka, namun mengkodok saja, tidak perlu fidyah. Tapi kalau wanita menyusui, gantinya mengkodok dan bayar fidyah. Ibnu Munzir setelah menyebutkan pendapat-pendapat ini, dia lebih cenderung pendapat Athor yang menyatakan ada kewajiban kodok tanpa fidyah. Jadi siapapun yang mengikuti, semuanya ulama salah. Kita salah berapa ya? Salah 5 ya, salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5. Jadi salah sendiri berarti pendapatnya ada 5. Iya. Jadi salah itu bisa 5 loh pendapatnya. Karena salah itu kan menurutnya ulama salah. Jadi kalau ada salah ini mengikuti harus ini saja, tidak boleh yang lain, berarti bukan salah itu. Kalau salah itu pasti pendapatnya berbeda. As-Sawmani dalam kitab Nailul Awtar berkata, jadi maksudnya apa? Siapapun yang mengikuti ini semua itu masalah. Maka siapapun yang mengikuti dia bisa dikatakan sebagai salafi. Qala fil hukmi wa man ajaza 'an as-sawmi li kibarin aw maradin la yurja burruhu afdara wa ta'ama an kulli yawmin miskinan. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni, barang siapa tidak mampu berpuasa karena lanjut usia atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, maka boleh berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Ini berarti ini mazhab Hambali ya. Al-Mughni itu Ibnu Qudamah itu lalu mazhab Hambali. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena usia atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka boleh berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Ini untuk orang yang lanjut usia ya. Wal hamilu wal mudhi'u idza khafata ala anfusihima aqrata wa qadata. Juga wanita hamil dan menyusui, jika mereka mengkhawatirkan keselamatan dirinya, mereka boleh berbuka lalu nanti mengqadanya. Ya, lalu mengqadha. Jika mengkhawatirkan keselamatan dirinya ya, mereka boleh berbuka lalu nanti mengqadha. Cukup mengqadha ya, cukup mengqadha. Wa in khafata ala waladihima aqrata wa qadata wa amata. Namun hanya bila mengkhawatirkan anaknya atau janinnya saja, maka mereka boleh berbuka lalu beri makan orang miskin dan mengqadha. Berarti sama seperti penjelasan Imam Nawawi tadi ya. Berarti pendapatnya mazhab Hambali ini sama dengan mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau mengkhawatirkan dirinya berarti disamakan dengan orang sakit, dia hanya wajib mengqadha. Tapi kalau mengkhawatirkan janinnya atau anak yang ada di kandungannya, maka mereka berbuka lalu membayar fidyah dan mengqadha. Saya Abu Bakar Muhammad Sato dalam kitab Hasyiah Hakatul Talibin menjelaskan, wal muradu bil khawfi 'ala al-waladi al-khawfu 'ala istiqatihi bin nisbati lil hamili. Yang dimaksud dengan khawatir pada kandungan adalah khawatir gugurnya kandungan apabila melanjutkan puasa bagi orang yang sudah hamil. Jadi kalau misalnya orang hamil itu khawatir bayi yang dari kandungnya akan gugur ya, maka dia boleh berbuka dan sebagai gantinya tadi membayar fidyah sekaligus mengqadha. Muhammad Khatib Asy-Syafi'i dalam kitab Hukmi al-Muqtad menjelaskan, walau sarfu amdadin minal fidyati
syakhsin wahidin li'anna kulla yawmin ibadatun mustaqillah. Baginya boleh mendistribusikan semua jumlah vidya kepada satu orang karena setiap hari adalah ibadah yang independen. Nah, vidya itu boleh diberikan setiap hari. Nah, karena vidya itu ibadah harian independen, tidak harus dikumpulkan jadi satu. Jadi misalnya ada orang tadi hamil atau menyusui tidak puasa, dia boleh memilih mau pendapat ulama salaf yang